singkatnya, di TWK itu nanti Bapak Ibu tidak hanya bertemu dengan soal-soal studi kasus yang berkaitan dengan kewarganegaraan, tapi ada juga ilmu yang berkaitan tentang bahasa Indonesia itu di materi TWK. Begitu juga TIU, Bapak Ibu. Di TIU itu tidak hanya intelijensianya berkaitan dengan hitung-hitungan saja, tapi ada juga yang berkaitan dengan kata, tentang kata. Dan begitu pula ada yang berkaitan dengan gambar. Jadi nanti Bapak Ibu boleh memberikan pertanyaan atau memberikan tanggapan itu bisa melalui kolom chat yang berada di sini. Jadi saya persilakan nanti kalau Bapak Ibu ada soal atau apa boleh dibagikan di chat Zoom nanti. Baik, hari ini kita masuk ke materi pertama, mungkin tadi yang sudah di-spill oleh Kak Hermanto itu ada pretest post-test. Nah, jadi saya mulai awali dengan pembelajaran hari ini yaitu dengan membagikan pretest terlebih dahulu. Jadi mohon bantuannya Kak Hermanto untuk bisa membagikan di link chat, linknya di chat Zoom yaitu pretest untuk soal analogi dan soal pemahaman teks itu bahasa Indonesia. Jadi nanti dibagikan oleh Kak Hermanto. Ini hanya pembuka dari saya itu tentang kutipan. Di sini hanya sebagai motivasi untuk Bapak dan Ibu semuanya, yaitu tes hanyalah sebuah tantangan, bukan penghalang. Ingat Bapak Ibu. Kemudian setiap soal yang kamu jawab adalah langkah kecil menuju kesuksesan itu. Jadi Bapak dan Ibu jangan menyerah dan teruslah berjuang. Walaupun di sebelumnya itu sudah mengalami kegagalan, semoga semoga tahun ini itu rezeki Bapak Ibu untuk lolos di PNS 2024. Jadi kami bersama-sama berdoa bahwa kegagalan yang telah terjadi di tahun lalu semoga menjadi cambukan, menjadi semangat bagi Bapak Ibu untuk tahun 2024. Baik, eh, belum di-share ya oleh Kak Hermanto dari linknya itu. Oke, tuh, sudah di-share oleh Kak Hermanto untuk linknya pretest tentang soal analogi dan pemahaman teks. Baik, Bapak dan Ibu, saya berikan waktu untuk mengerjakan selama 10 menit. Baik, di situ ada 5 soal pemahaman teks dan 5 soal analogi. Mungkin yang pemahaman teks ada teksnya lumayan panjang, dan untuk yang analogi itu hanya sifat dua kata dia. Jadi silakan dimulai dari sekarang Bapak Ibu 646 sampai dengan 656. Jadi persilakan.
Baik, bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah sudah beres atau ada yang masih mengerjakan? Sudah. Oke. Oke, Bapak dan Ibu, mari kita bahas bersama-sama mengenai soal yang tadi Bapak dan Ibu sudah kerjakan. Baik, tadi ada 10 nomor, 5 nomor soal pemahaman teks, dan 5 nomor lagi soal analogi, yaitu yang dari Pi. Baik, Bapak dan Ibu, tadi sudah mengerjakan, ada yang benar 7, ada yang nilainya 80. Mari kita bahas bersama-sama. Mengapa atau apa sih jawaban yang membuat Bapak Ibu itu salah atau benar? Mari kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Ini sudah pembuka. Nah, ini yang tadi Bapak Ibu kerjakan di sini soalnya itu tentang pemahaman teks ya. Mari kita sama-sama perhatikan yang ditanyakannya dulu apa sih dalam teks ini. Yang ditanyakannya itu adalah tentang gagasan utama. Baik Bapak dan Ibu mungkin sudah pernah terdengar gagasan utama itu apa.
ya. Atau Bapak Ibu pernah mendengar juga istilah lainnya, ada ide pokok, ada gagasan utama, gagasan pokok, pokok pembahasan. Intinya itu adalah hal yang sama, satu jenis tapi beda penulisan namanya saja. Jadi Bapak dan Ibu itu tidak perlu lagi bingung, oh ini ada yang gagasan pokok, gagasan utama, ide pokok, itu intinya sama semuanya. Nah, begitu pula bagaimana cara mencari ide pokok atau gagasan pokok. Bapak Ibu dulu pernah mendengar ada namanya itu paragraf deduktif dan paragraf induktif, ya. Nah, Bapak Ibu perlu memperhatikan atau mengingat kembali paragraf induktif dan paragraf deduktif itu apa sih? Nah, mungkin kita ulas lagi, kita tarik lagi ingatan Bapak Ibu dulu pernah belajar bahasa Indonesia. Pemahaman deduktif yaitu paragraf deduktif dan paragraf induktif tentunya itu berasal dari satu kalimat. Jadi Bapak Ibu dalam satu paragraf itu pastinya terdapat kalimat. Tapi jenisnya ada dua Bapak Ibu. Yang satu itu namanya kalimat utama. Baik. Yang kedua itu kalimat penjelas. Jadi Bapak Ibu itu dalam satu paragraf hanya terdapat dua jenis kalimat. Kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, dalam satu paragraf itu hanya terdapat satu kalimat utama, ya. Nah, karena di paragraf Bapak Ibu pernah lihat nih satu paragraf panjang banget isinya, ada beberapa kalimat. Nah, kenapa hanya satu kalimat utama? Kalimat utama itu yang disebut tentang inti. Nah, kalimat lainnya itu disebut dengan kalimat penjelas. Nah, misalnya ada 5 kalimat dalam satu paragraf. Berarti hanya ada satu kalimat utama. Nah, 4 lagi itu adalah kalimat penjelas. Baik, itu dasarnya. Sekarang kita masuk ke paragraf deduktif dan paragraf induktif. Paragraf deduktif itu paragraf yang memiliki kalimat utamanya itu ada di awal. Jadi kalimat utamanya itu di kalimat pertama Bapak Ibu. Selanjutnya kalimat kedua, kalimat ketiga, dan seterusnya itu disebutnya dengan kalimat penjelas. Paham? Selanjutnya, kalau paragraf induktif itu kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Berarti yang di awalnya ini apa? Yang di awalnya ini adalah kalimat penjelas. Nah, jadi kalimat satu itu kalimat penjelas, kalimat dua, kalimat tiga, kalimat empat, dan kalimat limanya baru kalimat utama. Jadi paragraf deduktif itu kalimat utamanya di awal, dan paragraf induktif itu kalimat utamanya di akhir. Baik, sekarang kita masukkan ke gagasan pokok atau gagasan utama. Nah, gagasan utama itu yang dicari adalah inti pokok pembahasannya apa. Nah, sekarang kita cek dulu di paragrafnya. Ini paragrafnya ada di awal atau di akhir ya kalimat utamanya. Baik, coba Bapak dan Ibu bisa berikan jawabannya. Tadi Bapak Ibu sudah menjawab soal nomor ini. Silakan bagikan jawabannya di kolom chat komentar, chat Zoom. Silakan Bapak dan Ibu berikan jawabannya di chat Zoom. Saya mau lihat. Ada yang jawab A. Yang lainnya ditunggu, ayo. Jawaban untuk soal ini apa? Jawab A juga. Baik. Ayo yang lainnya ditunggu. A juga. Kalau Aranti sekarang dia fight, bahkan dia nggak jauh. Tapi jawabannya A semua baik. Ya, pada umumnya ataupun kejadian ya, ada suara alam lain seperti tinggal jauh. Jadi perannya harus sebenarnya di unik. Tapi yang baca dari Aranti, entah kenapa kaitingnya di season ini tuh kuat banget. Baiklah, tidak perlu terganggu dengan suara alam yang lain. Baik, kita lanjut. Tadi Bapak Ibu sudah membagikan jawabannya itu yang A semua. Ya, A. Hampir semua komunitas A. Baik, sekarang kita cek. Kenapa jawabannya itu A ya? Dan apakah benar jawabannya itu A? Baik. Gagasan utama kutipan tersebut adalah, nah sekarang tadi kita balik ke teori bahwa gagasan utama itu yang diambil adalah kalimat utamanya saja. Dan posisi kalimat utama bisa di awal paragraf atau di akhir paragraf. Baik, sekarang kita cek di sini.
gagasan utamanya itu adalah apa sih inti pembahasan di sini? Ada di awal atau di akhir? Ya, benar Bapak Ibu, ada di awal paragrafnya. Ya, jadi di sini awal paragraf itu menjadi kalimat utamanya. Oke. Nah, itu yang disebut dengan paragraf deduktif. Kalau paragraf induktif, itu kalimat utamanya di akhir. Ciri-ciri lebih mudah paragraf induktif itu. Ciri-cirinya adalah biasanya di awal kalimatnya itu terdapat konjungsi oleh karena itu atau dengan demikian. Jadi kalau Bapak Ibu bertemu satu paragraf yang dicari gagasan utamanya, terus paragraf itu di akhir udah ada kata oleh karena itu atau dengan demikian, maka udah pasti itu kalimat utamanya ada di akhir itu. Ya, jadi paragraf ini yang ada di teks ini itu adalah paragraf deduktif dan kalimat utamanya ada di awal gitu. Jadi Bapak Ibu yang tadi sudah menjawab A, maka jawabannya benar. Yang menjadi gagasan utamanya itu adalah di kalimat awal. Ini adalah paragraf deduktif. Oke, mantap semuanya jawabannya yang A semua. Bro, oke, lanjut. Kita jawab ke pertanyaan yang kedua. Baik, ini teksnya itu tentang tokohnya itu adalah mantan presiden kedua yaitu Bapak Soeharto. Oke, nah di sini yang ditanyakan itu adalah tentang gagasan utama dari tajuk tersebut, masih gagasan utama. Jadi poin kita hari ini itu tuh membahas tentang gagasan utama atau ide pokok. Baik Bapak dan Ibu dipersilakan kembali berikan jawabannya di chat Zoom. Silakan bagikan di chat Zoom jawabannya. A lagi, A lagi. Wah, ini memang suka ini kali ya, suka jawab A semua nih kayaknya. A juga, A juga ya. Oke, tadi Bapak Ibu mungkin sudah ada di Google Form-nya ya, jawaban yang benar itu yang mana. Baik, sekarang saya hanya menyampaikan penjelasannya di sini. Kenapa jawabannya itu yang A. Di sini yang ditanyakan itulah gagasan pokok atau gagasan utama dari tajuk. Tajuk itu wacana. Jadi satu teks ini itu disebut dengan tajuk atau wacana. Nah, sekarang sama yang dicarinya itu adalah tentang gagasan utama Bapak Ibu. Oke, jadi di sini apa sih yang jadi gagasan utamanya? Atau inti pokok pembahasannya itu apa? Baik, Bapak Ibu tadi yang sudah menjawab poin A. Nah, sekarang kita cari mana sih yang menjadi gagasan atau kalimat utamanya. Kalimat yang utama itu adalah ada di kalimat, sorry, setelah Soeharto wafat, suasana dua meliputi keluarga, suasana duka meliputi keluarga dan rakyat Indonesia. Namun, di lain pihak, ada yang menyampaikan peringatan dan pernyataan agar persoalan hukum mantan presiden kedua tersebut segera diselesaikan. Jadi, di sini, kenapa paragrafnya ini ada 3 paragraf. Nah, yang jadi gagasan utamanya itu adalah di sini. Usulan sikap bijak terkait dengan masalah mantan presiden kedua. Usulan bijaknya dari mana sih? Dari sini. Ada di paragraf ketiga ya Bapak Ibu. Sebagai masyarakat, publik, dan pemerintah, hendaknya kita mampu bersikap dengan baik untuk tidak memperkeruh masalah, melainkan memberi dukungan pada pemerintah agar mampu melakukan tindakan yang tepat sesuai dengan hukum agar mewujudkan keadilan sosial. Jadi di sini gagasan utama di tajuk ini itu jawabannya yang A, terdapat di paragraf ketiga. Nah, ini kan ada paragraf 1, ini paragraf 2, dan ini paragraf 3. Ya, baik. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan lagi pembahasannya. Sorry. Oke, soal 3. Pada tajuk tersebut penulis berpihak kepada, nah,
penulis berpihak. Artinya di sini penulis ini berposisi sebagai apa? Ya. Jadi di sini bukan artinya memang kita tahu dari mana penulis itu berpihak ke siapa. Nah, di sini bukan masalah tentang kita nggak tahu dia berpihak ke siapa, tapi jelas di tulisannya itu dia mendukung siapa. Nah, di sini ada kata bahwa penulis itu dia mengatakan 27 Januari 2008 Haji Muhammad M-nya apa ini ya? Saya juga tidak tahu. Yang jelas saya tahunya hanya Soeharto. Wafat. Suasana duka meliputi keluarga dan rakyat Indonesia. Namun di lain pihak ada yang menyampaikan peringatan dan pernyataan agar persoalan hukum mantan presiden kedua tersebut segera diselesaikan. Nah, silakan Bapak dan Ibu yang sudah menjawab nomor 3 tadi jawabannya apa? Silakan bagikan di chat Zoom. Oke, D, D, E, E. Yang menjawab E, ada yang menjawab D. Baik, sambil menunggu yang lain, ada yang jawab C juga. Baik, sambil menunggu yang lain, Bapak Ibu, kabar terakhir yang saya dapatkan dari sumbernya dari Detik, media Detik, bahwa soal itu TIU, TWK, dan TKP itu kurang lebih, bukan kurang lebih, kalau berdasarkan sumber yang dari media Detik itu terdapat 110 soal. 110 soal itu terdapat TWK 30 butir soal, TIU 35 soal, dan TKP itu 45 soal. Jadi, Bapak Ibu perlu yang namanya memanage waktu dalam mengerjakan soalnya. Ya, jadi bagaimana caranya menyelesaikan soal tersebut dengan durasi waktu yang cukup. Kemudian, untuk pengerjaan soalnya, itu kalau berdasarkan sumber lagi yang saya ambil dari Detik, itu apabila jawaban Bapak Ibu benar itu poinnya 5. Kalau salah atau tidak diisi itu 0. Jadi tidak mendapatkan pengurangan atau penambahan. Kemudian untuk soal TKP itu skor paling tertinggi itu ada di skor 5. Paling paling tinggi itu 5 dan paling rendah itu 1. Jadi Bapak Ibu perlu juga mengetahui bahwa soal yang nanti dikerjakan itu berbeda-beda, terutama TKP dengan PIU dan TWK. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Pada tajuk tersebut penulis berpihak kepada siapa? Kita cek jawaban Bapak Ibu yang sudah dibagikan. Kuncinya E, tapi saya jawabnya D. Baik, ini juga ada yang D, ada yang D, ada yang E, bahkan ada yang C. Ini mengapa ada yang C? Baik, kita cek di sini. Agar tahu tajuk tersebut berpihak kepada siapa penulis, itu kita perlu menganalisis bacaannya dari paragraf 1 sampai paragraf 3-nya. Oke, tapi kalau kita sudah tahu dari paragraf 1, kita bisa langsung loncat ke paragraf 3 agar lebih cepat mengetahuinya penulis ini bertujuan atau memihak kepada siapa. Oke, di sini Bapak Ibu yang jawabannya tadi ada yang D, berpihak kepada keluarga. Oke, kalau di sini kita bahas dulu kenapa jawabannya yang E, berpihak kepada yang E. Kenapa? Karena di sini penulis itu menyampaikan bahwa apakah tidak terlalu dini untuk menyatakan peringatan itu. Sementara tanah makam juga masih basah. Hendaknya pemerintah mampu menyikapi pertentangan yang timbul agar menjadi pegangan semua pihak. Sebagai masyarakat, publik, dan pemerintah, hendaknya kita mampu bersikap dengan baik untuk tidak memperkeruh masalah. Nah, di sini kita pahami bahwa di sini kan setelah meninggalnya Bapak Presiden Soeharto, itu terjadi keriuhan di paragraf 1. Di sini ada yang menyatakan di lain pihak, ada yang menyampaikan peringatan dan pernyataan agar persoalan hukum
mantan presiden kedua tersebut segera diselesaikan. Tapi kalau kita baca secara runtut paragraf 1, 2, 3, kita nemu di awal paragraf 2. Maka tidak terlalu dini untuk menyatakan peringatan itu. Sementara tanah makam di sini berarti makam kuburan dari Presiden Soeharto masih basah. Nah, di sini udah jelas kita bahwa oh berarti penulis ini berpihak atau memihak kepada siapa? Ya, jadi kalau disebut jawabannya D, nggak ada di sini. Justru yang dicari secara intinya itu tentang nggak usah bikin konflik dulu karena ini makam atau jenazahnya Presiden Soeharto itu masih keadaan kuburannya itu masih basah. Dilanjut di paragraf ketiga. Sebagai masyarakat, publik, dan pemerintah, hendaknya kita mampu bersikap dengan baik untuk tidak memperkeruh masalah. Jadi, di sini penulis menyatakan atau menyarankan bahwa masyarakat, pemerintah, dan publik jangan memperkeruh suasana karena di sini masih dalam keadaan berduka cita. Jadi, kalau jawabannya yang C, ini nggak ada sama sekali penulis berpihak kepada pemerintah. Terus kalau jawabannya itu yang B, penulis juga tidak. Kalau penulis berpihak kepada rakyat, pastinya isi tulisannya itu adalah harus mengadili Presiden Soeharto walaupun dia sudah meninggal. Seperti itu kalau dalam penulis memihak kepada rakyat. Nah, kalau memihak kepada pemerintah, mungkin di sini tidak ada saran karena di sini kan pemerintah kita nggak tahu memberikan isu apa gitu. Jadi kita bisa mengetahui di penulisan berpihak ini ada di paragraf 2 dan 3. Baik, seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut soal nomor 4. Oke, simpulan tajuk yang tepat berdasarkan bacaan tersebut. Baik Bapak Ibu, boleh dibagikan jawabannya di poin di chat Zoom ini. Jawab dia karena mikirnya suatu sudah dilakukan oleh keluarga. Nah, C, karena salah baca soal akhirnya saran untuk siapa. Jadi di sini bukan uh, pihak penulis itu memihak atau berposisi subjeknya sebagai siapa. Silakan Bapak Ibu untuk nomor 4 boleh dibagikan jawabannya melalui chat Zoom. Ada yang jawab D. A. Dan D ada A. Baik. Boleh dilanjut. D. A. D lagi. D. Karena terkecoh. Oke, di sini masih membahas sekarang hal yang baru yaitu simpulan. Tadi kita ngebahas tentang gagasan pokok. Sekarang kita ngebahas tentang simpulan. Baik Bapak dan Ibu, simpulan itu berbeda dengan ringkasan ya. Jadi kalau ditanya simpulannya apa? Misalnya Arif lapar. Maka simpulannya apa? Arif harus makan biar nggak lapar. Atau Arif membeli makan biar nggak lapar lagi. Nah, simpulan dengan ringkasan tentunya beda. Ya, kalau ringkasan itu artinya dia meringkas, merangkum. Kalau simpulan itu mengambil intisari dari gagasan pokok. Tadi kita udah ngebahas tentang gagasan pokok. Sekarang kita ngebahas tentang simpulan. Jadi simpulan itu mengambil intisari dari gagasan pokok tersebut. Baik, sekarang kita lihat. Ini Bapak Ibu memberikan jawabannya itu ada D, ada A. Oh, kebanyakan mayoritas D. Baik. Di sini jawaban yang benar itu kan yang D ya. Simpulan tajuk yang simpulan tajuk yang tepat berdasarkan teks tersebut. Sekarang simpulannya itu adalah pemerintah mampu menyikapi pertentangan yang timbul agar menjadi pegangan semua pihak. Hmm, ya, di sini simpulannya itu jawabannya yang D. Kenapa? Karena simpulan pemerintah mampu menyikapi pertentangannya ada di sini. Jadi pemerintah diharapkan mampu menyikapi pertentangan. Jadi pertentangan tadi ada masa yang menginginkan bahwa harus mengadili, memberikan peringatan kepada mantan presiden kedua tersebut.
dan ada juga pihak yang tidak mau berita duka ini malah tetap adanya peringatan. Jadi pemerintah mampu menyikapi pertentangan yang timbul agar menjadi pegangan semua pihak. Jadi jawabannya benar yang D. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjut di soal nomor 5. Fakta pada tajuk tersebut ada pada paragraf berapa? Silakan. Fakta. Bapak dan Ibu, ada kalimat fakta dan kalimat opini. Kalimat fakta itu adalah kalimat yang telah terbagikan jawabannya di chat Zoom. A. A. Oke. Saya lanjutkan lagi. Tadi ada fakta, ada kalimat fakta, dan ada kalimat opini. Kalimat fakta itu adalah kalimat yang telah terjadi. Oke. Dan bisa diukur oleh data. Sedangkan kalimat opini itu adalah kalimat yang belum terjadi dan tidak bisa dibuktikan dengan data. Hanya bisa dibuktikan dengan ukuran. Jadi, misalnya, kue itu terlalu manis bagi saya. Nah, berarti kalimat tersebut adalah kalimat opini. Karena nggak bisa diukur oleh data dan hanya bisa dinilai oleh pribadi. Jadi opini itu hanya bisa dinilai oleh pribadi. Sifatnya opini, pendapat. Sedangkan kalimat fakta itu adalah kalimat yang telah dibuktikan atau disepakati oleh banyak orang. Misalnya, Indonesia adalah negara yang berada di benua Asia. Nah, itu kalimat fakta. Kenapa? Karena semua orang sudah sepakat bahwa Indonesia itu ada di benua Asia. Kalau Indonesia adalah negara yang bersih dan cantik, itu bisa menjadi sebuah opini juga. Kenapa? Karena di sini ada orang mungkin yang belum sepakat atau tidak sepakat. Kemudian tahu itu kalimat opini dari mana? Ketika dalam kalimatnya itu terdapat kata sifat, ya, kata sifat, kata benda. Jadi jenis kata itu ada kata benda, kata sifat, dan kata kerja. Tahu dari mana kata benda, kata kerja, kata sifat? Itu Bapak Ibu bisa menambahkan satu kata di depan kata tersebut. Misalnya, kita nggak tahu meja itu kata benda, kata kerja, atau kata sifat. Nah, untuk mengukur kata tersebut adalah kata benda, Bapak ini boleh menambahkan kata bukan di depan. Kenapa? Karena ketika ditambahkan kata bukan di depan kata meja tersebut, dia menjadi bermakna. Misalnya, itu bukan mejaku, itu bukan mejaku. Logis gak kalimatnya? Logis. Jadi tidak ada yang salah. Tapi kalau gini, uh, itu jangan ambil mejaku, kan berarti ada kata ambil di tengah-tengah. Nah, untuk mengetahui kata benda itu ditambahi kata bukan. Kalau kata kerja itu ditambahkan kata jangan di depan. Misalnya, tolong Kak Hermanto jangan mandi. Berarti kalau kita telaah lagi kalimatnya, tolong Kak Hermanto jangan mandi. Logis tidak kalimatnya? Logis. Nah, berarti jangan mandi. Mandi itu berarti kelas katanya adalah kata kerja. Mengapa? Karena bisa ditambahi kata jangan di depan. Kemudian kalau kata sifat itu bisa ditambahi kata sangat, paling, atau secara. Misalnya, Kak Bintang sangat kasep hari ini. Nah, berarti kalau kasep bahasa Sunda ya, misalnya kita ganti bahasa Indonesia. Kak Bintang sangat ganteng hari ini. Nah, berarti ganteng itu adalah kata sifat. Karena bisa ditambahi kata sangat di depan. Atau Kak Genta hari ini mengerjakan soal secara teliti. Nah, tadi saya mengungkapkan bahwa bisa ditambahkan kata sangat, paling, atau secara. Berarti secara teliti, teliti itu berarti kata sifat. Oke, seperti itu. Sekarang kita balik ke soalnya. Ada yang menjawab, terima kasih jawabannya Bapak dan Ibu. Jawabannya A, 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 A. Baik. Fakta pada tajuk tersebut ada pada paragraf ya. Jawaban yang benar itu yang A.
ada di paragraf pertama, kalimat pertama. Mengapa? Salah satu ciri kalimat fakta itu terdapat data. Nah, di sini di kalimat pertama, paragraf pertama, itu terdapat data. Ada tanggalnya, 27 Januari 2008. Telah terjadi? Telah terjadi. Apakah masih beritanya simpang siur? Enggak. Karena itu sudah terjadi. Kemudian, apakah itu sebuah opini? Tidak. Ini merupakan sebuah data. Jadi seperti itu. Kalau kalimatnya, misalnya kita cek paragraf ketiga kalimat pertama. Paragraf ketiga kalimat pertama. Sebagai masyarakat, publik, dan pemerintah, hendaknya kita mampu bersikap dengan baik untuk tidak memperkeruh masalah. Apakah ini fakta? Tidak. Apakah ini sebuah opini dari orang? Iya. Ini opini dari mana? Opini dari penulisnya. Jadi kalimat opini itu kalimat yang menyampaikan suatu pendapat atau hal yang belum terjadi. Baik, 5 soal pemahaman teks sudah dibahas Bapak Ibu. Semoga nanti kita latihan-latihan lagi, tidak ada yang mengalami kesalahan lagi. Berarti Bapak Ibu, nggak apa-apa, pretest masih awal permulaan pembelajaran hari ini. Oke, jadi kita lanjut sekarang pembahasan untuk yang tes analogi. Nah, ini analogi saya sampaikan sebelumnya. Jenis dari analogi ini ada yang kata hilangnya itu bisa bermacam-macam. Nah, kalau yang saya contohkan di sini, di slide yang Bapak Ibu bisa lihat, itu yang hilang itu kata dua kata sebelah kanan. Sebelah kanan dari sama dengan, itu kata paling kanannya itu hilang. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa menemukan juga soal analogi yang hilangnya itu dua kata. Misalnya, kata kota ini hilang, dan kata sebelah presiden itu hilang. Jadi ada dua kata yang perlu Bapak Ibu penuhi di situ. Jadi ada uh, dua jawaban, enggak, tetap ada satu jawaban, tapi di situ satu jawaban itu terdiri dari dua kata. Oke, sebelumnya soal analogi ini Bapak Ibu yang perlu dipahami. Soal analogi ini bisa Bapak Ibu nanti untuk yang slide-nya catatannya bisa nanti dibagikan di grup. Ini secara ringkas saya sampaikan materinya. Soal analogi, ingat Bapak Ibu, analogi adalah tes yang berkaitan dengan menghubungkan sesuatu kata dengan kata lainnya agar menjadi setara atau saling berhubungan. Nah, Bapak Ibu perlu digarisbawahi bahwa setara dan saling berhubungan ini benar-benar harus, kalau bahasa anak sekarangnya itu, apple to apple. Jadi nggak boleh kalau kita memberikan stimulus ke A dengan perlakuan manja dan stimulus ke kata B itu dengan perlakuan yang kejam misalnya. Itu nggak bisa. Jadi harus setara. Contohnya, kita masuk ke soalnya. Wali kota, kota, presiden, titik-titik. Nah, sekarang apa yang ada di benak Bapak Ibu? Hubungan wali kota dan kota. Jelas, wali kota dan kota memiliki hubungan, yaitu wali kota memimpin sebuah kota. Seperti itu. Nah, presiden titik-titik. Kita nggak tahu nih, apa hubungan yang titik-titik itu. Nah, tidak perlu Bapak Ibu bingung lagi. Karena kita sudah tahu hubungan kata di sebelah kiri itu apa, maka pastinya hubungan kata di sebelah kanan itu memiliki hubungan yang sama. Ya, contohnya ada di slide Bapak Ibu yang di kolom biru. Wali kota memimpin sebuah kota, presiden memimpin sebuah negara. Nah, coba Bapak Ibu bisa cermati, ada dua kalimat ini, ada kata yang sama yang tidak boleh dihilangkan, yaitu kata memimpin dan kata sebuah. Oke, Bapak Ibu kalau mau membuatkan, jadi seperti ini, ada tiga metode untuk mengerjakan soal analogi. Baik, model yang pertama atau cara yang pertama, Bapak Ibu bisa menambahkan kalimat di tengah-tengah kata tersebut.
menambahkan kalimat. Contohnya yang seperti Bapak Ibu bisa lihat di slide, wali kota memimpin sebuah kalimat. Padahal di soalnya itu tidak terdapat kata memimpin sebuah. Ya. Nah, kenapa ada kata memimpin sebuah? Ini untuk memudahkan dalam pengerjaan. Jadi, biar tidak langsung kita kurang teliti. Jadi, bikin dulu kalimat. Oke. Sekarang kalimat itu harus sama. Tidak boleh berubah. Tadi kata saya. Kalau di bagian kiri itu kalimatnya memimpin sebuah, maka di hubungan kata sebelah kanan itu harus juga mencantumkan memimpin sebuah. Baik, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, Bapak Ibu bisa dengan cara mengetahui hubungannya apa. Ya, misalnya cecak titik dua reptilia. Oke, Bapak Ibu tahu bahwa cecak itu adalah hewan yang termasuk jenis reptilia. Nah, berarti di situ memiliki hubungan apa? Hubungan jenis. Maka dua kata sebelah kanan itu harus juga memiliki hubungan jenis. Apa? Misalnya harimau titik dua pocong. Sorry. Harimau titik dua kucing. Atau harimau titik dua mamalia. Saya kurang paham. Harimau itu termasuk jenis mamalia apa jenis kucing ya? Yang pasti bukan jenis pocong. Oke. Jadi harimau titik dua jenisnya apa? Ya. Atau misalnya Bapak Ibu pernah tahu uh, paus. Paus itu titik dua mamalia. Nah itu berarti bisa termasuk jenis. Seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua hubungan kita mengetahui hubungannya terlebih dahulu. Yang ketiga itu kita bisa mengetahui dengan cara kata. Misalnya kan tadi saya sudah menyampaikan ada kata benda, kata sifat, dan kata kerja. Misalnya ada soal seperti ini. Pisau titik dua tajam. Oke, kita analisis. Pisau itu kata benda, ya. Tajam itu adalah kata sifat. Nah, tajam itu juga menjadi sebuah guna benda. Sorry, misalnya kayak gini. Jangan tajam. Gunting titik dua memotong, ya. Pacul titik dua memacul. Nah, sekarang kita pahami bahwa gunting titik dua memotong. Gunting itu bendanya, memotong itu adalah guna dari benda tersebut. Baik. Dua kata setelahnya itu pacul titik dua memacul. Berarti pacul itu guna bendanya untuk memacul. Ya. Itu berarti kita cari tahu dulu dengan cara jenis katanya. Nah, Bapak Ibu yang masih kurang tentang kata ini artinya apa atau aduh saya jarang dengar nih kata ini apa artinya. Bapak Ibu bisa mengawali dengan cara langkah yang pertama yaitu membuat kalimatnya. Kalau Bapak Ibu sudah tahu kata ini artinya ini, Bapak Ibu bisa langsung ke tahap yang kedua, yaitu mengetahui melalui hubungan maknanya. Nah, setelah Bapak Ibu sudah tahu oh, hubungan makna ini seperti ini, tapi masih mengalami kesulitan, Bapak Ibu bisa mengetahui dengan mencari dari jenis kata. Untuk catatan kurang lebihnya nanti ada di grup WA yang dibagikan. Jadi ini secara ringkas saya memaparkan materinya saja. Baik. Sekarang kita masuk ke soal yang terdapat di slide Bapak Ibu. Oke, sebelumnya Bapak Ibu, saya buka pertanyaan terlebih dahulu untuk soal yang sebelumnya tadi yang pemahaman teks. Silakan Bapak Ibu ada yang mau bertanya boleh atau pertanyaan untuk soal yang analogi ini. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya boleh melalui kolom chatnya. Oke. Kalau silakan. Kalau ada nanti lanjut aja tulis di kolom chatnya. Saya sekarang melanjutkan pembahasannya yaitu soal yang pertama wali kota, kota, presiden, titik-titik. Oke, ini ada yang mau bertanya? Sudah jelas Kak? Baik, Bu. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan, dipersilakan Bu. Oke, soal analogi yang pertama. Ini tadi sudah saya paparkan bahwa wali kota memimpin sebuah kota.
maka presiden memimpin sebuah negara. Ya, jawabannya itu adalah yang D. Ini analogi pengantar terlebih dahulu. Jadi nanti tingkat selanjutnya kita sesuaikan dengan soal-soal CPNS yang tahun-tahun sebelumnya sudah keluar. Jadi di sini mengapa cuma satu kata saja yang keluar? Biasanya ada dua kata yang dicari. Ini hanya sebagai dasar yang terlebih dahulu. Jadi kita level pertama dulu, baru nanti naik tahap yang ke. Baik, ini jawabannya adalah yang D. Kita selanjutnya. Baik, di sini akuarium ikan, toko titik-titik. Oke, tadi Bapak Ibu jawabannya apa? Ada yang salah nggak di soal akuarium ikan ini? Silakan bagikan jawabannya. Mau tanya soal analogi ikan, akuarium ikan, toko jawabannya kasir. Saya misalnya kasir sebagai pekerjaan, jadi jawabannya satu. Karena kalau buku udah pasti tentang mohon pencerahannya. Ini pokoknya mohon pencerahannya. Ini N-nya hilang kayaknya nih ya, Pak Abu Salma ini jadi N. N-nya itu jadi M, jadi nggak ada huruf N seperti ini. Baik, Bapak dan Ibu, di sini ada hubungannya yaitu hubungan teks. Cara yang pertama, kita bikin kalimatnya dulu. Atau bisa dibalik seperti ini. Akuarium, salah satu bagian dari akuarium terdapat ikan. Atau boleh yang saya tuliskan di slide ini, ikan merupakan bagian dari akuarium. Oke. Kalimatnya harus sama dengan kalimat yang bakal dituliskan di dua kata setelahnya. Nah, itu merupakan cara yang pertama. Jadi kalau tadi Ibu Salma mengungkapkan bahwa eh, saya mikirnya kasir sebagai pekerjaan. Nah, kalau kasir sebagai pekerjaan, berarti ikan itu pekerjaan akuarium. Kan enggak ya, di sini enggak ada sama sekali hubungan pekerjaan atau hubungan kerja atau guna benda. Jadi enggak ada sama sekali. Justru di sini hubungannya itu adalah bagian. Misalnya, salah satu bagian dari muka adalah hidung. Ya. Atau salah satu bagian dari baju adalah saku. Nah, itu berarti hubungan bagian. Ya. Jadi tadi kalau kalau Ibu Salma mengatakan bahwa saya mikirnya kasir sebagai pekerjaan, jadi jawabannya sepatu. Nah, kalau tadi toko titik dua sepatu, misalnya toko, salah satu toko menjual sepatu, salah satu akuarium menjual ikan, kan enggak ya? Yang menjual ikan itu orangnya, enggak mungkin akuariumnya. Kalau tadi jawaban Ibu Salma itu adalah sepatu. Nah, kan kalimatnya jadi seperti ini. Salah satu toko menjual sepatu. Ya, kalau Bu Salma jawabannya yang sepatu. Berarti kalimatnya yang harus sama dengan dua kata di sebelah kiri itu menjadi salah satu akuarium menjual ikan. Logis ya? Salah satu akuarium menjual ikan. Yang menjual ikan akuarium atau orangnya. Jadi kita balikkan lagi. Kita harus membuat kalimatnya dulu saja. Tuh, jadi kalimatnya yang lebih mudah, lebih mencerna bahwa oh ini tuh hubungannya hubungan ini, bukan hubungan kerjaan. Itu bersama ya. Jadi harus mengetahui dulu kalimat yang di sebelah kirinya aja dulu. Dua kata di sebelah kiri itu kalimatnya apa. Isinya isinya tadi sepatu, kirain kasir, pekerjaan atau orang yang menjaga akuarium isinya ikan. Terus apa ini? Toko isinya sepatu. Oh kalau kayak gitu. Akuarium isinya ikan. Toko isinya sepatu. Nah, oke. Sekarang kita lebih mendetail lagi pembahasan tentang kalimat. Jadi Bapak Ibu, buatkan kalimatnya itu yang lebih spesifik. Jadi lebih spesifik. Jangan yang membuat kalimatnya itu masih umum. Karena tadi bisa. Akuarium isinya ikan bisa. Toko isinya sepatu ya bisa. Bapak Ibu pernah lihat di toko sepatu
isinya gemblong kan enggak ya. Jadi di sini harus membuat kalimatnya itu lebih spesifik lagi. Jangan kalimatnya yang umum. Contoh yang tadi yang oleh Bapak Fajri disampaikan bahwa akuarium isinya ikan, toko isinya sepatu. Ya, oke bisa. Tapi di sini kalimatnya itu tidak spesifik atau lebih khusus. Kalau kalimatnya umum yaitu semua kata mbak bisa menjadi jawabannya. Seperti itu jawabannya Bapak Fajri. Oke, jadi di sini jawaban yang tepat itu adalah yang mana? Toko kasihan. Jawabannya yang B. Seperti itu Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan dulu? Oke, semoga eh, paham penjelasan dari saya tadi bahwa membuat kalimatnya lebih spesifik dulu. Dan kalimatnya itu di bagian kiri dengan bagian kanan harus sami mawon. Harus sama. Ya, Bapak Ibu. Baik, lanjut ke soal selanjutnya. Nah, pintar belajar, sukses titik-titik. Silakan Bapak dan Ibu boleh bagikan jawabannya di chat Zoom di bawah. D. E. Sip, jawabannya sudah banyak yang D. Ada 1.000 orang yang menjawab D. Baik Bapak dan Ibu di sini hubungannya pintar belajar. Berarti hasil dari belajar itu mendapatkan pintaran. Nah, hasil sukses itu hasil dari apa sih Bapak Ibu? Sukses itu adalah hasil dari berusaha. Atau kita bisa balikkan kalimatnya. Pintar karena rajin belajar. Sukses karena rajin berusaha. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu mau bikin kalimatnya, Pak, saya mau bikin kalimatnya itu dari kata yang sebelah kanannya atau sebelah kirinya. Nah, Bapak Ibu itu semudahnya saja mau bikin dari kanan atau dari kiri. Asalkan dua kata setelahnya itu sama, Ibu mulainya juga dari kanan. Ya, misalnya gini, belajar, uh, rajin belajar akan menjadi pintar. Berarti kan dari kata belajar dulu Ibu bikin kalimatnya. Kemudian hasilnya adalah pintar. Nah, dua kata di sebelahnya sama Ibu pun memulainya harus dari kanan. Nggak boleh dari kiri. Nanti nggak jadi setara. Misalnya belajar akan menghasilkan kepintaran. Sukses akan menghasilkan mobil ya bisa kan berarti kan. Sukses akan menghasilkan mobil ya bisa. Sukses akan menghasilkan harta ya bisa. Maka Bapak Ibu tadi kesetaraan itu, kesetaraannya itu harus benar-benar sama Ibu. Mau bikin kalimatnya dari kata sebelah kanan, berarti dua kata sebelahnya itu harus dari kanan juga. Seperti itu Bapak Ibu ya. Semoga dipahami. Pintar titik dua belajar. Sukses titik dua titik titik. Ini kalimatnya adalah pintar karena belajar dan sukses karena rajin berusaha. Baik, seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Penyiar titik dua radio, petani titik dua titik titik. Di sini berarti adalah pekerjaannya. Ya, tadi kita udah bisa tahu nih kalau soal seperti ini. Oh ya, penyiar itu bekerja di radio. Udah, petani ya bekerja di mana? Petani bekerja di sawah. Nah, ada pekerjaan-pekerjaan juga yang mungkin apa namanya ya, masih kita belum mengetahui. Misalnya eh, wartawan. Wartawan bekerja di mana ya? Ya, wartawan kan bisa kemana-mana kan. Biasanya kata-katanya itu pekerjaan yang lebih spesifik. Atau misalnya guru titik dua sekolah. Berarti guru bekerja di sekolah. Sama dengan halnya seperti uh, uh, wirausaha bekerjanya di toko. Seperti itu. Jadi ada hubungan yang benar-benar pasti lebih spesifik. So, mungkin katanya itu kata yang umum. Sehingga kita nggak tahu wartawan kerjanya di mana ya. Kan wartawan tahu kita kayak bisa ke sana ke sini gitu untuk mencari berita. Jadi pasti kerjanya itu yang spesifik. Seperti itu Bapak dan Ibu yang saya banggakan. Semoga pembahasan cerita saya tadi mudah dipahami dan juga menjadi kelancaran bagi kita untuk nanti
lebih paham lagi tentang materi pemahaman teks dan analogi. Karena nantinya untuk yang analogi terkhusus itu kita nanti bertahap. Jadi nanti ada soal juga yang lebih, kalau ini masih satu kata yang hilang, nanti itu dua kata yang hilang. Jadi kita mencari dua kata hilang itu apa kata. Baik, seperti itu Bapak Ibu silakan. Ada yang mau bertanya, dipersilakan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Jadi gimana, ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Sepertinya Bapak Handoko ada yang mau bertanya, Bapak Handoko? Bapak Syakir ada yang mau ditanyakan? Iya Pak, jelas Pak. Baik. Oke, kurang lebihnya itu nanti kita akan membahas lagi untuk tadi yang pemahaman teks. Mungkin ada soal-soal yang lebih spesifik nanti untuk di pertemuan selanjutnya. Insya Allah jika masih ada kesempatan nanti saya akan menyampaikan tentang materi kalimat efektif. Itu kalimat efektif itu yang di sebelumnya pun selalu dibahas, itu sering keluar dalam bahasa Indonesia di TWK. Baik, seperti itu Bapak dan Ibu, kalau tidak ada yang ditanyakan, semoga ilmunya bermanfaat. Untuk sebelumnya saya memohon maaf hari ini tidak ada pembahasan atau pengerjaan proses, tapi nanti soalnya insya Allah dibagikan di grup masing-masing. Jadi nanti kita bisa diskusikan di grup WA tersebut. Jadi hari ini pembahasannya dan pengerjaannya hanya melalui free text saja. Jadi nanti selebihnya kita diskusikan bisa di grup. Baik, terima kasih Bapak Ibu waktunya. Semoga bermanfaat ilmu yang bisa saya bagikan dan saya sharing. Di sini saya tidak mengajarkan atau tidak, saya juga di sini sebagai pelajar juga, orang yang masih fakir ilmu. Jadi Bapak Ibu semoga kita bisa sharing, diskusi, dan satu sisi lagi saya mengklaim saya di sini hanya membagikan ilmu yang saya punya. Oke. Jika ada Bapak Ibu yang bertanya, Kakak sendiri mengajarkan apakah lolos PNS? Saya saat ini tidak mengikuti PNS, tapi sebelumnya saya pernah mengikuti. Jadi di sini saya hanya membagikan sharing ilmu tentang analogi, karena sebelumnya saya itu pelatih atau coach untuk TPA verbal, tes polisi, tes TNI, dan tes kedinasan. Jadi itu pengalaman kerja yang saya miliki. Tapi apakah Pak Arif itu lolos PNS? Saya gagal tahun lalu karena saya waktu itu masih baru lulus kuliah dan mengikuti. Itu Bapak Ibu. Saya hanya membagikan ilmu. Ketuntasan atau kesuksesan Bapak Ibu itu dipengaruhi murni dari Bapak Ibu semuanya. Saya di sini hanya membagikan ilmu, hanya sharing tentang ilmu analogi dan bahasa Indonesia. Baik, semuanya terima kasih waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau perkataan atau perbuatan yang tidak mengenakan bagi Bapak Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Hermanto sebelumnya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Arif atas pemaparannya ya. Jadi teman-teman nanti bisa saling diskusi, misalkan ada yang punya soal mau ditanyakan juga boleh saling diskusi di grup. Mentah